Shalom, perkenalkan nama saya Erun Syapardede. Di video kali ini adalah video lanjutan tugas saya. Dan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan satu bab dari buku 28 doktrin, yaitu bab 22, tingkah laku orang Kristen dengan dosen yang sama, yaitu Bapak J. Shanipar. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas bab 22, tingkah laku orang Kristen. Di sini kita akan membahas, saya akan menjelaskan sedikit, tidak banyak ya, sedikit mengenai tingkah laku orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen, bagaimana tingkah laku kita? Tingkah laku itu adalah perbuatan kita. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa yang boleh dilakukan oleh orang Kristen dan apa yang tidak boleh. Apa tingkah laku yang baik orang Kristen lakukan? Kita dipanggil untuk menjadi suatu umat yang saleh, berpikir, merasa, dan bertindak serasi dengan prinsip-prinsip surga. Nah, Tuhan memanggil kita menjadi suatu umat yang saleh untuk berpikir. Nah, orang Kristen itu harus berpikir saleh, harus merasa mana yang baik dan mana yang jahat. Jangan disamaratakan. Jikalau itu jahat, jangan dilakukan. Jikalau itu baik, nah, kita harus belajar melakukan hal yang baik tersebut. Tingkah laku orang Kristen itu bisa dikatakan dengan gaya hidup. Nah, ada gaya hidup yang harus dilakukan dan harus ditolak dalam hidup kita. Nah, jadi di sini dikatakan orang Kristen yang arif haruslah menjauhi segala sesuatu yang merusak. Sudah jelas ya, mungkin kita sudah tahu hal yang merusak itu hal yang seperti apa. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah tembakau. Nah, kita sudah mengenal tembakau. Dalam bentuk yang bagaimanapun, tembakau secara perlahan-lahan menjadi racun yang sangat merusak tubuh, mental, kuasa moral. Nah, jadi jelas ya, tembakau ini secara perlahan-lahan adalah racun. Jikalau kita dulunya menggunakan tembakau, marilah kita stop menggunakan tembakau, karena jelas dikatakan di sini itu merusak tubuh kita. Itu adalah racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Yang kedua adalah minuman beralkohol. Minuman alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan secara meluas di dunia ini. Telah berjuta-juta orang yang dibinasakannya. Astaga. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa minuman beralkohol itu adalah minuman yang paling sangat digemari orang lain. Dan banyak dari dampak minuman alkohol ini membunuh orang. Nah, apakah kita masih mau minum alkohol? Nah, jadi sebagai tingkah laku orang Kristen yang baik, baiklah kita menjauhkan dari diri kita minuman-minuman alkohol. Yang ketiga adalah obat-obat bius dan lain-lainnya. Lain-lainnya ini adalah narkotika. Nah, masih banyak lagi jenis obat-obat lain yang merusak, juga narkotik yang digunakan setan untuk menghancurkan hidup manusia. Orang Kristen yang sejati, yang selalu memandang Kristus, akan terus memuliakan Allah dengan tubuh mereka, menyadari bahwa mereka adalah miliknya yang berharga, yang telah dibelinya dengan darah yang sangat mulia. Nah, jadi obat-obat bius dan narkotika adalah hal-hal yang sangat berbahaya. Kita adalah orang Kristen. Tuhan telah membeli kita, telah menebus kita dengan darahnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengotori darah kita? Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi seharusnya kita sebagai orang Kristen, tingkah laku kita sebagai orang Kristen yang baik adalah menjaga tubuh kita, menjauhkan tubuh kita dari segala obat-obatan yang terlarang. Nah, jadi supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita merusak tubuh kita sama dengan kita merusak bait Allah. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen. Contohnya kita harus memilih bacaan kita. Nah, bacaan apa? Banyak buku-buku, referensi-referensi tentang Kristus, tentang kesehatan. Dan di sini dikatakan juga musik. Kita juga harus memilih musik kita, musik yang selaras dengan musik surgawi. Nah, jadi hal-hal yang perlu kita lakukan adalah memilih. Hal yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita adalah hal memilih.
Nah, jadi tingkah laku kita sebagai orang Kristen sudah jelas. Kita harus memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita sudah tahu hal itu tidak baik, jangan kita lakukan. Kita sudah tahu hal itu baik, mari kita lakukan hal yang baik. Jadi intinya adalah kita sebagai orang Kristen harus memiliki tingkah laku yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan. Karena kita adalah umat Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Tuhan, kita harus menjaga tubuh. Mungkin inilah sedikit video singkat yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini bisa berguna bagi kita. Siapapun yang menontonnya, kita dapat percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berlaku baik. Tingkah laku kita harus baik. Tuhan Yesus memberkati.